Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hikam yang ke-17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahli syai'an man taraka minal jahli syai'an man arada an yahdutha fil waqti ghairu ma azharahu Allahu fi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka, tidak ada yang tersisa minal jahli dari kebodohan. Syai'an, tentang sesuatu, man aroda, yang menghendaki ayyuhdatsa fil waqti ghairu ma azharahu Allahu fi, di waktu selain yang Allah inginkan untuk ditampakkan di dalamnya. Tidak ada kebodohan yang tersisa. Berarti menunjukkan ini sebagai puncak dari suatu kebodohan. Tidaklah tersisa dari kebodohan melebihi orang yang menghendaki terjadinya suatu perkara sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki perkara itu terjadi di dalamnya. Fa'idha kanal muridu, syarahnya, fa'idha kanal muridu fi halin badaniyin au qalbiyin la yadhummuhu syar'u lazimahu husnul adabi fi ikhtiyari baqaihi alaihi wa ridahu bih hatta yankulahu Allahu anhu. Maka apabila seorang murid dia berada di dalam keadaan fisik atau hati yang tidak dicela oleh agama, maka mestilah sudah sepatutnya lah untuk menetapi adab, ya, untuk menetap pada apa yang Allah posisikan di situ, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah yang akan memindahkan dari satu maratib, satu tingkatan kepada tingkatan yang lain. Salah satu contoh, fa'idha kana mutajarridan wa ta'allaqa qalbuhu bitakassub au kana fi sun'atin wa aradal intiqala anha li ghairiha kana qalilal adabi ma'a maulah. Semisal contohnya adalah ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala posisikan sebagai orang yang tajrid. Ini berarti nyambung dengan hikam yang keberapa dulu kita ini. Hikam yang kedua, nggih? Hikam yang kedua. Bahwa ada makom asbab dan ada makom
tajrid. Makom asbab adalah posisi di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala diposisikan di dalam kondisi untuk bekerja. Makomnya namanya makom asbab. Jadi untuk terpenuhinya kebutuhan hidupnya mesti harus dengan bekerja. Itu namanya makom asbab. Yang kedua ada namanya makom tajrid. Makom tajrid ini dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dia tidak perlu bekerja. Memang Allah Subhanahu wa taala memposisikan dia hanya untuk zikir saja, ibadah saja kepada Allah. Tanpa perlu bekerja, sudah Allah cukupi. Ini namanya makom tajrid. Maka jika semisal ada orang yang Allah Subhanahu wa taala diposisikan di makom asbab, dia menekuni satu pekerjaan tertentu, yang mana pekerjaan yang dia tekuni masih dalam batas yang halal, ya, secara syariat halal, kemudian tidak merugikan orang lain, tidak ada praktek-praktek yang dilarang. Misalnya buka usaha, yaitu mebel misalnya, sudah pakai modal, ya, modalnya itu didapatkan dengan cara yang benar, kemudian kerjasamanya juga baik, lalu tiba-tiba melirik ada bisnis lain yang lebih menggiurkan. Karena kita melihat teman kita ternyata buka usaha ayam misalnya, peternakan ayam. Dilihat temannya yang beternak ayam itu nampak berhasil, ya, untungnya meroket. Lalu kita yang menekuni bidang mebel, karena pas kita ternyata dalam bekerja sebagai mebel itu usahanya belum begitu maju, lalu karena kita melihat teman kita yang bekerja di peternakan ayam itu langsung meroket hasilnya, kemudian kita tiba-tiba langsung berkeinginan untuk pindah haluan untuk menjadi peternak juga. Maka ini juga termasuk salah satu bentuk kurang beradab kepada Allah. Kenapa dikatakan kurang beradab? Ya, artinya karena kalau dia seorang salik, ya, kalau dia seorang yang menempuh jalan ruhani menuju Allah, selagi yang pertama pekerjaannya itu tidak dilarang oleh Allah, ya, dan tidak ada praktik-praktik yang diharamkan di dalam agama, hanya karena motivasinya dia ternyata keuntungan yang didapat di bisnis mebel itu belum dia begitu besar seperti temannya yang membuka peternakan. Lalu dia termotivasi untuk pindah. Nah, ini maknanya kan dia ingin berpindah dengan dirinya, ya, dirinya yang berkeinginan untuk berpindah kepada profesi lain, ya. Yang benar adalah bagaimana? Yang benar adalah dia menunggu Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kalau memang ada tanda-tanda Allah ingin memindahkan kita, maka silahkan monggo berpindah. Salah satu contoh misalnya, ternyata kita kalau bekerja di mebel itu sudah beberapa kali kita perhatikan, amati, selalu rugi. Kerugiannya selalu tekor, selalu tinggi kerugiannya. Coba lagi, ya, rugi lagi, coba lagi, rugi lagi. Nah, ini bisa jadi sinyal dari Allah bahwa usaha yang kita tekuni di bidang mebel ini kurang sesuai dengan kita. Nah, baru kalau kita misalnya pindah ke profesi lain, nah ini berarti Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ancer. Paham gitu? Tapi kalau hanya sekedar baru buka usaha 1 bulan, ya, belum begitu tampak hasilnya, sudah hasil sebenarnya, tapi karena tidak langsung gede seperti temannya yang buka bisnis lain, lalu kemudian gulung tikar bisnis yang pertama pindah ke berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay?
lazimahu husnul adabi, maka hendaklah dia menetapi berbaik adab, berbudi pekerti baik, dalam arti tidak tergesa-gesa untuk kemudian menjatuhkan pilihan kepada yang lain, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala yang memindahkan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala yang memindahkan adalah kita melihat Allah memberikan tanda-tanda aba-aba bahwa kamu pekerjaan ini enggak pas, ya. Bisa jadi aba-abanya itu satu, kita selalu banyak ruginya, selalu rugi berkali-kali. Nah, jadi kalau kita buka sebuah usaha kok rugi berkali-kali, bolak-balik rugi, maka itu bisa jadi merupakan sinyal dari Allah bahwa kita di profesi itu tidak pas. Atau sebaliknya secara finansial, ya, secara finansial mungkin untungnya meroket, ya, untungnya besar, tapi di sisi lain ada yang merosot dari kita, apa? Waktu-waktunya hilang, ya, sampai melupakan sholatnya, sampai tidak sempat, sampai tidak sempat untuk puasa, sampai tidak sempat untuk, ya, untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, ini walaupun kelihatannya, ya, walaupun kelihatannya keuntungannya meroket, tapi hakikatnya justru merosot, ya, merupakan suatu kerugian. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban-kewajiban pokok yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang hamba. Maka ini bisa jadi juga merupakan sinyal dari Allah bahwa pekerjaan yang kita tekuni itu tidak pas dengan kita. Paham gitu? Kalau yang pertama tadi mungkin kita lebih mudah untuk menerima, gitu. Karena apa? Karena kita melihat gelagatnya. Oh iya, ngapain kalau saya sudah bangkrut bolak-balik masih akan menekuni pekerjaan yang sama, lah ngaten gitu. Tapi untuk yang kedua ini sulit, kecuali hanya orang-orang yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala bukakan kesadaran hatinya, ya. Kenapa? Karena akan sangat berat untuk berpindah profesi jika itu sudah dilihat secara finansial cukup menjanjikan. Nah, ya, sekarang kita sudah tahu bahwa bisnis yang kita tekuni itu betul-betul sudah berkembang, sudah maju, keuntungannya sekian, omsetnya sekian, ya. Secara finansial terus meningkat, terus meroket. Cuma sayangnya di sisi lain dia justru yang semula sebelum bisnisnya itu dia berkembang, dia rajin sholat, ya, kemudian ramah dengan sesama. Tapi sekarang ketika dia menekuni bisnis ini kok malah justru sholatnya hilang, ya, banyak ditinggalkan, pembawaannya sombong lah. Ini berarti sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bisnis kita di situ itu kurang pas. Nah, dalam posisi ini sulit bagi kita untuk melepasnya, untuk berpindah ke posisi atau ke bisnis lain. Kenapa? Karena kita sudah melihat secara finansial itu sudah cukup. Itu sudah, artinya sudah berjalan. Oke. Artinya kita mungkin kalau tidak diberikan kesadaran oleh Allah dalam hati, sulit untuk meninggalkan yang seperti ini, yang model yang kedua ini. Artinya memandang bahwa untung rugi bukan hanya dalam urusan finansial, tapi juga dalam urusan spiritualnya. Ya. Jadi walaupun dalam kasus yang kedua ini dia orangnya omsetnya tambah banyak, tambah besar, namun karena yang sebelumnya dia sholat, ya, sholat 5 waktu itu genap, itu selalu tepat waktu, selalu dia menjaga, tapi begitu bisnisnya berkembang, hilang itu sholatnya. Nah, berarti ini hakikatnya, walaupun secara finansial maju, secara finansial, ya, beruntung, tapi hakikatnya secara spiritual dia semakin rugi. Ya. Jadi jarang orang yang kemudian muncul kesadaran karena dia merasa ibadahnya itu semakin balepotan atau semakin tidak teratur, maka dia sampai memutuskan untuk berpindah ke profesi lain yang lebih bisa untuk menjaga waktu. Kecuali hanya orang-orang yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala bukakan mata hatinya. Karena pertimbangannya kita hitung-hitungannya di dunia ini bagaimana kita mendapatkan untung banyak, mendapatkan mengeruk sebanyak-banyaknya dari keuntungan uang yang kita dapatkan. Tapi kalau orang dibukakan mata hatinya dari Allah, biarpun keuntungannya banyak, tapi kalau melalaikan dari Allah, akan dia tinggalkan dengan penuh kesadaran.
Tapi sekali lagi, yang semacam ini sangat jarang bin langka. Orang mau meninggalkan ya atau mau berpindah profesi hanya gara-gara karena dia banyak kewajibannya yang terlupakan. Faidza kana mutajaridan, contohnya dia sebenarnya adalah orang yang sudah Allah posisikan sebagai makom tajrid. Oleh Allah dia sudah Allah cukupi, ya. Sudah Allah cukupi dalam arti untuk kebutuhannya dia sudah tidak butuh untuk bekerja. Sudah Allah cukupi. Maka berarti namanya hukum tajrid. Lalu kemudian dia masih lagi wa yata'allaqu qalbuhu wa ta'allaqu qalbuhu bitakassub. Nah, padahal sudah Allah posisikan di makom tajrid ini sudah Allah cukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Kok masih melirik lagi ingin berusaha? Paham nggih? Dia sudah Allah posisikan di makom tajrid. Sudah Allah cukupi apa yang menjadi kebutuhannya, ya. Tanpa harus bekerja. Loh, kok malah justru masih melihat, masih melirik untuk bagaimana dia berusaha. Nah, ini juga masuk kurang ajar kepada Allah. Wong sudah Allah Subhanahu wa taala jamin kok. Sudah Allah Subhanahu wa taala posisikan dia di posisi, di derajat tidak usah berusaha tapi cukup beribadah, kok masih mau capek-capek berusaha? Itu adalah merupakan bentuk kekurang ajaran pada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya aukana fi sunatin, atau dia oleh Allah diposisikan di makom sun'ah, di makom asbab. Ya seperti kita semua ya. Harus bekerja, harus berusaha, tapi justru melirik wa aradal intiqala anha li ghairiha. Oleh Allah diposisikan kita sebenarnya di makom asbab, artinya ya harus bekerja, ngaten. Tapi kok malah justru ingin memposisikan dirinya sebagai orang yang makom tajrid, tidak payah bekerja, tidak usah bekerja. Ini juga keliru. Jadi intinya mau berada di makom asbab atau di makom tajrid, ya di derajat mau berusaha atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala yang memposisikan, bukan diri kita sendiri. Ya, ikut instruksi dari Allah. Allah yang memindahkan nanti. Bukan dengan keinginan kita. Ya. Karena kalau dengan keinginan kita, kalau dengan kehendak kita, itu nanti akan binasa. Ya. Tidak akan lulus kita, tidak akan berkualitas dalam pencapaian kita berada di makom asbab atau di makom tajrid jika tidak dengan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di situ. Karena yang menaikkan itu Allah, bukan kita. Sering kan saya beri contoh, ada anak sekolah, ya. Ada anak sekolah itu setiap akhir semester genap itu ada ujian kenaikan kelas. Ada ujian kenaikan kelas. Ya. Jadi ketika lulus ujian, maka dia naik kelas. Tapi yang menaikkan kelas siapa? Dirinya mboten, tapi gurunya. Ya. Kalau sekarang setiap murid boleh untuk menaikkan dirinya di kelas manapun, maka akan kacau sekolahnya. Saya misalnya baru daftar kuliah, ya. Baru daftar kuliah, saya langsung masuk ke semester 6 misalnya. Ya. Maka apa yang akan dia dapatkan? Apa akibatnya? Ya dia menjadi mahasiswa yang tidak berkualitas. Bahkan dia ikut ujian pun tidak akan dinilai oleh guru, oleh dosen. Kenapa? Karena dia tidak mendaftar, tidak mengikuti prosedural yang dari bawah. Nah, yang menaikkan, kalaupun dia harus melompat kelas, akselerasi, kan tetap yang memberikan penilaian, yang menaikkan sinten? Guru atau dosen, bukan diri kita sendiri. Ya, kalau dengan diri kita sendiri, ya bisa saja kita mengklaim begitu masuk kampus, daftar langsung masuk ke S3 misalnya. Ya, supaya saya cepat selesai mendapatkan gelar PhD. Ya. Saya supaya segera mencapai ke puncak derajat atau ke puncak gelar akademik misalnya. Ya bisa saja, tapi itu hanya mengaku-ngaku. Ya, karena yang menaikkan, yang memindahkan dari satu semester ke semester berikutnya, dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, itu ya bukan mahasiswanya, bukan siswanya, tapi gurunya, tapi dosennya, tapi kampusnya, gitu loh.
Paham gitu? Sama juga begitu. Kalau kita ada di makom asbab, lalu kemudian kita berlagak, ya, seperti orang yang makom tajrid, itu kan sama dengan orang yang dia masuk kuliah, tiba-tiba langsung masuk S3 atau bahkan S1 tapi langsung semester 6. Ya. Maka itu justru tidak memiliki kualitas apapun, justru dianggap sebagai tindakan yang kurang ajar. Karena qalilal adabi ma'amaulah, maka yang demikian itu adalah tindakan yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahilan bima yunasibu hadratahu, dan dia bodoh terhadap apa yang sesuai, yang seharusnya sesuai untuk dia perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seharusnya dia berserah diri pada Allah sampai Allah Subhanahu wa taala yang memindahkan sendiri di mana posisi kita. Loh, ini kok malah dia berlagak orang yang sok, ya, sehingga dia langsung ingin di makom tajrid, ya, karena melihat di situ ada hal yang lebih menjanjikan barangkali yang dia lihat. Wa kadza in kana fi hali qabdin wa aradal intiqala anhu ilal basti. Demikian juga contoh lain, dia oleh Allah Subhanahu wa taala masih diposisikan di dalam halatil qabd. Apa halatil qabd? Keadaan di mana dia dalam keadaan sempit. Ya, dalam keadaan sempit. Wa aradal intiqal ila anhu ilal bast. Lalu dia menghendaki untuk berpindah kepada kondisi basat. Basat itu keadaan lapang. Maka itu juga merupakan bentuk qillatul adab. Qala ba'duhum, sebagian orang sufi berkata, li mundu arba'ina sanah, aku sejak 40 tahun, ma'akomanillahu fi halin fakarihtuh wala nakolani illa ila ghairihi fasakhittuh. Ya. Kata sebagian orang arif, orang sufi mengatakan, aku sejak 40 tahun lamanya, aku tidak pernah diposisikan oleh Allah di dalam posisi di mana aku membencinya, dan tidak pula dia memindahkanku kepada makom lainnya yang aku tidak menyukainya. Artinya ini merupakan atau melambangkan, menggambarkan betapa kesadarannya terhadap Allah itu sudah bulat. Ya, artinya entah itu diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di asbab atau di tajrid, di qabd atau di basat, itu dia selalu mengikuti, ya, alur yang Allah kehendaki di dalam kehendak takwinnya. Nah, tapi kalau dia mendahului kehendak Allah dalam kehendak takwin, artinya Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kita sebenarnya, ya, berada di makom asbab, kita masih di fase di mana kita harus bekerja. Loh, kok malah justru berlagak dia seperti orang yang sudah ada di makom tajrid. Lah, ini namanya bentuk kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in sakhitatil kal halwa tasawwa fa ilal intiqal anha bi nafsihi wa arada yuhditsa ghayra ma azharahu Allah taala faqad balagha ghayatal jahl. Maka jika seorang murid tidak suka dengan kondisi di mana dia yang sekarang oleh Allah tengah diposisikan, dan masih watasawwafa ilal intiqal, masih lagi melirak-lirik untuk berpindah dengan dirinya kepada keadaan yang lain, wa arada yuhditsa ghayra ma azharahu Allah taala, dan dia masih menginginkan untuk menampakkan apa yang belum Allah kehendaki di situ, maka sikap seperti itu justru faqad balagha ghayatal jahli, dia sebenarnya telah berada di puncak kebodohan. Bodoh dalam arti al-jahlu bi rabbih, bodoh tentang Tuhannya. Bukan bodoh secara teori, mungkin secara teori dia adalah orang yang bergelar profesor doktor, gitu. Tapi kalau dia tidak memahami, dia tidak dapat merespon apa yang menjadi kehendak Allah itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki, apa yang Allah kehendaki, maka dia masih disebut bodoh. Bodoh dalam arti bodoh dengan Tuhannya. Wa isaatil adab, dan itu merupakan bentuk kurang ajar fi hadratihi, di hadra Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min mu'aradati hukmil waqti, dan itu bertentangan
dengan hukum waktu. Artinya hukum waktu itu karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu memiliki kehendak ya kepada ciptaannya. Jam sekian Allah menghendaki kita begini, jam sekian Allah menghendaki kita begini, jam sekian menghendaki kita begitu dan seterusnya. Maka dengan kita melawan, dengan kita ingin keluar dengan kehendak kita dari apa yang sedang Allah posisikan kita di situ, maka itu dianggap sebagai bentuk kurang ajar kepada Allah. Wahum indahum min a'dhami dzunubil hassah. Sedangkan yang demikian itu yakni berpaling dari apa yang Allah kehendaki pada kita untuk saat ini, itu di dalam kalangan orang-orang sufi termasuk dari dosa besar ya. Dosa besar di kalangan orang-orang khusus. Ya, dosa besar di kalangan orang-orang khusus. Kenapa dikatakan dosa besar di kalangan orang-orang khusus? Karena kalau orang awam, orang pada umumnya enggak dianggap sebagai dosa itu. Dosa itu bagi orang awam adalah membunuh, mencuri, berzina, tapi bagi orang khawas ya, adanya ketidakpuasan hati kita kepada Allah. Sekarang contoh sekarang di tempat sini hujan. Padahal di sisi lain para petani sedang panen. Maka apabila petani itu kok geremeng dalam hatinya, tidak suka dengan hujan yang turun, lah ini kan berarti sebenarnya sedang tidak puas dengan Allah. Maka dalam pandangan ulama ya sufi, sikap seperti itu tidak puas dengan apa yang Allah tentukan untuk saat ini, itu adalah termasuk dari dosa besar. Tapi yang dapat menangkap isyarat itu hanya orang-orang dekatnya Allah. Kalau untuk orang-orang awam seperti kita, bahwa dosa itu kalau berzina, mencuri, membunuh, baru itu dosa. Oke, bagi kita orang awam. Adapun hati kita geremeng dengan hujan yang turun, dalam hati kita, kenapa ya Allah kok engkau beri hujan, sekarang saya masih mau jemur padi. Itu bagi kita belum dosa. Kalau kita mencuri, berzina, membunuh, baru itu dosa bagi kita. Tapi bagi para ahlilah, bagi para orang-orang sufi, kalau hati kita sudah tidak sekemauan dengan apa yang Allah kehendaki, coba hujan misalnya sekarang. Hujan itu siapa yang menghendaki hujan? Allah. Hujan itu tidak punya kehendak sendiri. Dia hujan mengikuti kehendak Allah. Nah, sedangkan kita tidak mau hujan. Ya, kita tidak mau hujan. Maka berarti kita akan sudah berseberangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga ketika hujan itu tetap turun, maka kita akan memiliki hati yang mangkal. Mangkal, siapa yang dimangkali? Allah hakikatnya. Maka sikap seperti ini dalam pandangan ulama sufi termasuk dari dosa besar. Karena sudah melawan iradah ilahiyah. Sudah melawan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu kehendak takwin. Kita tambah satu lagi. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Ikam ke-18. Ihalatukal a'mala ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi. Menunggu melakukan amal sampai waktu longgar itu adalah merupakan bentuk sifat-sifat perangai hawa nafsu. Jadi menunggu melakukan ibadah, melakukan amal sampai waktu kosong, sampai kita betul-betul longgar, itu adalah merupakan bentuk tipu daya hawa nafsu. Kenapa? Karena kita lihat syarahnya. Halatukal a'mala ala wujudil faragh. Menunda-nunda amal, mencoba melakukan amal sampai waktu betul-betul longgar, itu adalah termasuk dari tipu daya hawa nafsu. Fa idza kana al-muridu mustawilan bihalin min ahwali dunyahu wa kana dzalika yamna'uhu min al-a'mal allati yatawassalu biha ila hadrati maulah wa hala dzalika ala faraghi min tilkal asqal fa qala idza tafaragtu amiltu kana dzalika ala ru'unati nafsi. Artinya jika orang sudah ya dia sudah memiliki tanggung jawab sekarang untuk dia kerjakan saat ini, lalu dia masih menunda, nanti aja deh saya lakukan kalau sudah betul-betul longgar. Karena dzalika ala ru'unati nafsi, yang demikian itu adalah merupakan bentuk tipu daya dari nafsu. Wa ru'unatu darbun minal hamakah, sedangkan bentuk tipu daya nafsu itu adalah bagian dari kebodohan. Hamakah itu di atasnya dari kebodohan. Kalau kebodohan itu jahalah.
Kalau hamako itu dungu. Ya, dungu itu di atasnya bodoh. Wa dzalika litasfifil amal ila faraghi amrihi. Kenapa dikatakan dungu? Karena dia masih melihat, ya, masih memandang nanti kalau saya sudah punya waktu longgar tentu akan dapat melakukan lebih sempurna. Waqad la yajidu muhlatan, padahal bisa jadi dia sudah tidak akan menemukan kesempatan lagi. Bal yahtatafuhul mautu qabla dzalik. Bahkan bisa jadi dia sudah lebih dulu dijemput oleh kematian. Faqad yatabaddalu azmuhu wa tad'ufu niyatuhu, atau ya, walau furido au yazdadu syagluhu, atau dia tambah sibuk di annal asghalad dunya yatada'a ba'duha ila ba'din, karena kesibukan dunia itu yang satu dengan yang lain saling menggiring. Ya. Habis ini nanti ada lagi kesibukan berikutnya, habis ini ada lagi kesibukan berikutnya. Ya. Walau furidu annahu tafarrag, atau okelah sekarang dia ada waktu lowong, faqad yatabaddala azmuhu wa tad'ufu niyatuhu, tapi kehendaknya, niatnya yang tidak ada. Fal wajibu alaihi an-nuhudu ila ma yusiluhu ila maulah, maka sepatutnya dia segera untuk bangkit melaksanakan apa yang dapat menyampaikan dia kepada keridhaan Tuhannya qoblal fawat, sebelum kehilangan kesempatan. Artinya orang yang menunda-nunda pekerjaan itu kan dengan ya ditunda sampai dia punya waktu longgar, itu kan berpandangan begini. Nanti deh saya kerjakan kalau sudah saya dalam keadaan longgar sehingga bisa mengerjakan lebih sempurna. Padahal dia tidak tahu bahwa ada 3 kemungkinan. Satu, ya. Yang pertama, iya kalau dia punya waktu kosong. Karena kita tidak tahu, bisa jadi ke depannya justru akan tambah sibuk. Ya kan? Kan tadi bilangnya apa? Sudah deh nanti saya kerjakan ketika saya longgar. Ya, kemungkinan yang pertama, iya kalau betul-betul longgar. Ya, sedangkan kita tidak tahu dari apa yang akan terjadi. Bisa jadi yang akan terjadi bukan tambah longgar tapi tambah sibuk. Nah, akhirnya juga tidak jadi untuk melakukan. Atau kemungkinan yang kedua, betul oleh Allah diberikan kelonggaran. Ada waktu luang, ada waktu lowong. Tapi yatabaddalu azmuhu wa tad'ufu niyatuhu. Tapi niatnya yang enggak ada. Ya. Misalnya sekarang ada jadwal pengajian. Akhirnya saya mengatakan, udah deh nanti saya ngaji aja ketika saya sudah betul-betul lowong tidak ada kerjaan. Gitu. Maka ada 3 kemungkinan. Satu, saya kedepannya bukan tambah lowong tapi tambah sibuk. Lalu akhirnya tambah tidak sempat ngaji. Paham gitu? Atau kemungkinan yang kedua, oleh Allah Subhanahu wa taala memang diberikan kelonggaran waktu. Betul-betul oleh Allah diberikan ini waktunya lowong, ya. Waktunya lowong. Tapi niatnya yang tidak ada. Niat untuk ngajinya yang tidak ada. Akhirnya juga tidak jadi ngaji. Paham gitu? Atau kemungkinan yang ketiga, ya, ada niatnya untuk ngaji. Niatnya ada sudah, tapi sudah keburu mati. Akhirnya 3-tiganya tidak terlaksana semua. Maka ini kita tahu sekarang kenapa Imam Ibnu Athaillah ya menyampaikan bahwa menunda-nunda amal sampai di waktu yang longgar itu adalah merupakan bentuk ya tipu daya oleh hawa nafsu. Kenapa dikatakan tipu daya? Nggih, karena orang yang menunda-nunda amal atau ibadah sampai dia memiliki waktu luang, itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia justru bukan tambah luang waktunya, tapi tambah sempit, tambah sibuk. Akhirnya dia juga tidak jadi melakukan melakukan ibadah. Atau yang kedua, ya, memang dia punya sebenarnya waktu lowong, dilonggarkan oleh Allah waktunya, tapi niatnya yang enggak ada, keinginannya yang tidak ada untuk ibadah, ya untuk melakukan amal soleh. Pada akhirnya endingnya juga tidak terlaksana. Atau yang ketiga, dia punya niat, punya kehendak, tapi sudah keburu mati. Ya, akhirnya juga tidak terlaksana. Makanya kenapa disebut sebagai orang yang termasuk dari bujukan tipu daya hawa nafsu, orang yang menunda-nunda amal sampai waktu longgar, karena ada 3 tadi itu. Dari 3 tadi itu endingnya
ya, tidak akan terlaksana semua. Jadi sebenarnya bahasa, nanti saja deh kalau sudah longgar, itu hanya merupakan bahasa nafsu alasan saja untuk malas, ngaten saja. Ya. Karena pada endingnya tidak akan terlaksana semua, karena bisa jadi tambah sibuk, ya, juga tidak melakukan. Bisa jadi ya tidak sibuk, tapi niatnya nggak ada, juga nggak beramal, nggak jadi melakukan ibadah. Atau ingin melakukan ibadahnya tapi keduluan mati, juga akhirnya tidak terjadi. Wal iyadzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk semakin giat dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi awsal ghayat min jamil khairat fil hayati ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.